Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan curahan nikmat-Nya kita bisa istiqamah, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita semua, menjadi yang husnul khatimah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah SWT, di dalam kita melaksanakan sholat, khususnya yang fardu itu dianjurkan untuk berjamaah di masjid, kemudian bermakmum. Ketika kita menjadi makmum, maka posisi kita harus mengikuti imam. Kemudian diantaranya jangan sampai gerakan kita sebagai makmum membersamai, apalagi mendahului, itu tidak sah. Maksudnya apa membersamai? Bahkan dalam suatu keterangan bahwasanya ketika imam ruku, makmum nunggu sampai imam itu posisi rukunya sempurna, baru makmum mengikuti. Dianggap tidak sah ketika gerakannya sama dengan imam. Imam ruku, bareng-bareng ruku, itu tidak tepat. Makanya kadang imam ketika menjadi imam, dia mendahulukan gerakan dulu daripada ucapannya. Jika Allahu Akbar, dia sudah sedekap dulu. Allahu Akbar. Maksudnya supaya makmum itu tidak bareng dengan imamnya, apalagi mendahului. Kemudian ketika dia ruku juga, dia ruku dulu, baru mengucapkan takbir Allahu Akbar, agar makmumnya itu tidak bersamaan gerakannya. Begitu juga ketika yang tidak, beliau tegak dulu, baru sami Allahu liman hamidah. Ini menjaga supaya secara fikih sah salatnya imam dan makmum. Begitu juga ketika salam juga begitu. Ketika salam disunahkannya adalah ketika imam sudah salam ke kanan, kemudian ke kiri. Jangan sampai bareng assalamualaikum warahmatullah, makmumnya bareng-bareng. Tunggu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum salam, untuk kesahan daripada ibadah sholat kita. Karena itu ibadah yang utama. Kemudian dianjurkan juga untuk berjamaah. Itu sebagai peringatan untuk kita ketika berjamaah seperti itu, diusahakan ketika sebagai makmum tidak bersamaan gerakannya dengan imam, atau tidak terlampau jauh ketinggalan dengan imam. Akan batal ketika dia ketinggalan 3 kali gerakan, batal sholatnya, batal makmumnya. Terlambat 3 gerakan, imam sudah ruku masih berdiri. Ketika imam iktidal, dia baru ruku.
Imam sujud dia baru i'tidal. Itu sudah batal posisi makmumnya, karena dijadikan imam itu untuk ayyuttaba'a bihi, untuk diikuti, bukan untuk didahului atau dibersamai. Yang jadi imamnya juga kudu memahami, memaklumi kondisi makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hendaknya engkau kalian menjaga adab-adab sunnah zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin, wa adatan, baik itu adat, wa ibadatan, juga begitu juga ibadah, takmul lakal mutaba'ah wa yutimul lakal iqtidah, yang menjadikan itu sempurna bagimu mengikuti Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wa 'alaika bil muhafadzah, dan seharusnya hendaknya kita menjaga tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam adat kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Begitu juga dalam ibadah, harus benar-benar mengikuti, mencontoh bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan itu semua. Dalam hal sekecil apapun, kita diperintahkan untuk mengikuti bagaimana Rasulullah melaksanakan perbuatan tersebut. Maka kita harus memahami, harus mengetahui sirah nabawiyah, mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah berpuasa, bagaimana ketika Rasulullah menjadi imam, bagaimana ketika Rasulullah berdagang. Dan kita niatkan semua tindakan kita itu mutaba'ah, artinya mengikuti bagaimana Rasulullah SAW bertindak. Itu dalam hal kebiasaan, apalagi dalam urusan ibadah. Harus benar-benar mengikuti bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah tersebut. Maka benar dalam surat Al-Quran itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kalau ada kata-kata qad kemudian setelahnya fi'il madhi, ini ada lamnya lagi. Lamnya laqad kana, lam itu biasanya ada lam untuk sumpah. Laqad kana lakum, artinya sudah benar-benar sungguh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun. Uswatun itu bahasa Arabnya apa namanya? Isimnya namanya isim nakirah. Isim nakirah itu isim yang umum. Contoh kayak ini buku. Bukunya apa? Ya apa saja, umum. Nakirah itu isim yang umum. Uswatun artinya suri toladan atau contoh. Berarti contoh apa saja. Akan tetapi dimausufi oleh Allah hasanatun, contoh yang baik. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri toladan, contoh yang baik. Contoh sebagai apa? Karena di uswatun itu umum, maka contoh suri toladan sebagai seorang laki-laki, suri toladan sebagai seorang suami, suri toladan sebagai seorang ayah, suri toladan sebagai seorang pemimpin, seorang jenderal, seorang komandan, ada semua. Dan kita diharuskan mengikuti. Seorang pedagang, Rasulullah pernah berdagang. Seorang penjual kambing, Rasulullah pernah menggembalakan kambing.
seorang anak Rasulullah pernah menjadi seorang anak, diasuh sama orang lain bagaimana ini, maka sungguh komplit sekali. Maka kita dianjurkan mempelajari, mengetahui sirah atau perjalanan atau sejarah Rasulullah SAW dalam rangka mutaba'ah, mengikuti bagaimana ketika Rasulullah berdagang. Ada sebuah hadis, laisa minna man ghasyana, itu dalam urusan berdagang, bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk dari umat saya, man ghasyana. Kasusnya itu ketika ada orang penjual gandum dicampur sama dia, gandum yang buruk, yang jeleknya taruh di bawah, yang bagusnya di atas, kemudian dijual dengan harga gandum yang bagus. Maka ini termasuk kepada tadlis, perbuatan menipu. Rasulullah tidak mengajarkan. Maka laisa minna man ghasyana, bukan termasuk umat saya yang melakukan penipuan tersebut. Kalau di sini jual beras, sekarang lagi mahal beras, naik harganya. Ada beras yang biasa, ada yang sedang, ada yang premium, dicampur itu nggak boleh. Mengikuti bagaimana Rasulullah, Nabi rahmat, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, wa Nabi huda, dan Nabi pembawa hidayah. Wa in saraka an takuna min asyidin, jika kamu ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang syidid, fala tadkhulu fi syai'in minal adati, maka janganlah engkau memasuki sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan, fadlan anil ibadati, apalagi tentang ibadah, hatta tabhatu wa tamuru hal dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahadun sahabat al-iman, sehingga engkau membahas, mencari dan memandang dan melihat apakah telah masuk di dalamnya Rasulullah SAW atau salah seorang sahabat yang jadi pemimpin. Fa'ilam tajidukum dakhalu fihi ma'al qudrati ala dzalika fansik anhu, dan jika ternyata mereka Rasulullah dan para sahabat tidak kamu jumpai melakukan atau masuk ke dalam perbuatan tersebut, ma'al qudrati, dengan kemampuannya, ala dzalika, atas perbuatan tersebut, fansik anhu, maka tinggalkan. Di sini dianjurkan bahwasanya ketika kita ingin menjadi orang-orang yang siddiqin, yang termasuk dalam golongan orang-orang siddiqin, kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan, suatu kebiasaan, apalagi itu ibadah, sehingga kita mencari dulu, membahas dulu, mencari informasi dulu, apakah Rasulullah dan para sahabatnya melakukan perbuatan tersebut, melakukan kebiasaan tersebut. Kalau ternyata tidak, kita mampu melakukannya, tetapi karena Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak melakukan itu, fasik, maka tinggalkan, jangan dikerjakan. Ini sampai urusan hal-hal biasa saja dianjurkan untuk ditinggalkan, apalagi dalam hal-hal urusan ibadah. Wa in syama'at al-ibadatu fa innahum ma'am sabananhu ila al-khabar
alimuhu fi tarkihi. Walaupun itu mengandung hal yang dibolehkan, fa innahum man saqahu, sesungguhnya mereka tidak meninggalkannya illa bi khabarin alimuhu, kecuali ada kabar yang mereka tahu, yang mereka ketahui fi tarkihi, dalam meninggalkannya. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi fa'arif awalan fi kaifiyata dukhulihim ba'tidahu wa aqtidabihim fi dhalika waqtadibihim fi dhalika. Faqad ansaka ba'dul ulama'i an aklil bafiq wa qala qad balaghani annahu alaihi salatu wassalam akalahu walakin lam yablughni kaifiyata tanawulihi lahu fadzalika atruku. Walaupun hal tersebut adalah hal yang dibolehkan, maka mereka tidak meninggalkannya kecuali mendapatkan berita atau kabar yang mereka mengetahui untuk meninggalkan hal tersebut. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi fa'arif awalan kaifiyata dukhulihim, dan jika engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah dan para sahabat melakukan hal tersebut, maka ketahui dulu, fa'arif awalan, ketika sudah tahu bahwasanya Rasulullah dan para sahabat melakukan hal tersebut, maka langkah pertamanya adalah kita mengetahui dulu kaifiyata dukhulihim waqtadibihim, bagaimana para sahabat dan Rasulullah melakukan hal tersebut. Jadi walaupun kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah melaksanakan dan para sahabat melakukan ini, kita harus mengetahui dulu bagaimana caranya Rasulullah dan para sahabat melakukan hal tersebut. Setelah itu baru waqtadibihim, kemudian baru ikuti, bukan sekarang dewek. Waqtadibihim fi dzalika, kemudian ikuti mereka dalam hal tersebut. Waqad amsaka ba'dul ulama an aqdil dhabih, dan telah menahan sebagian ulama untuk makan buah semangka. Kenapa? Waqala, dan mereka berkata, qad balaghani annahu alaihi wasallam akalahu walakin lam yuballighuni kaifiyata tanawulihi lahu falidzalika atruku. Bahwasanya telah sampai kepada saya bahwasanya Rasulullah SAW itu senang makan buah semangka, akan tetapi belum sampai kepada saya bagaimana Rasulullah memakan buah semangka tersebut. Falidzalika atruku, oleh karena itu saya tinggalkan. Jadi kalau kita tahu bahwa Rasulullah dalam sebuah hadis menganjurkan bahwasanya semangka itu adalah buah dari surga. Ada lagi hadis yang menyatakan siapa yang makan semangka, air semangka satu teguk, maka baginya kesembuhan daripada 70 penyakit. Luar biasa sekali. Bahkan di situ dianjurkan sekali bagi orang yang ingin punya keturunan untuk memakan semangka. Tapi sebagian ulama itu sudah tahu Rasulullah menganjurkan untuk makan buah semangka,
Akan tetapi karena belum sampai kepada mereka bagaimana cara makannya, bagaimana ininya, walaupun sudah tahu, menahan sampai tahu dulu bagaimana tata cara makannya. Air nabis itu kalau bahasa ininya infused water, Rasulullah masukkan kurma dalam ganjil 3 atau 5 atau 7 dalam botol, ditutup kemudian didiamkan selama 6 jam, kemudian baru diminum. Itu luar biasa manfaatnya. Itu ada kaifiahnya. Kemudian sampai Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan, barang siapa yang makan kurma 7 biji di pagi hari, maka dia akan aman daripada sihir. Kemudian menyehatkan mata, pandangan mata, dan bagaimana bermacam-macam manfaatnya. Dalam artian jumlahnya ganjil. Ternyata juga orang-orang herbalis itu untuk sembuh daripada penyakit apa itu ada terapi petai. Coba ya, terapi petai jumlahnya cuma ganjil 11 petai direbus dengan kulit-kulitnya yang dimakan. Katanya kalau sampai 7 hari ya, setiap hari ketika kita makan petai otomatis fisik kita bau petai terus, tapi ketika rutin selama 7 hari itu akan hilang sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan proses detoksifikasi dengan petai. Jadi bau petai itu adalah bau yang racun-racun yang keluar dari tubuh kita dengan membiasakan diri detoks dengan petai. Tapi jangan ketika mau sholat, makruh. Jamaah bisa bubar. Malaikat aja nggak mau dekat. Maka disebut sebagai sarwakin. Jengkol petai satu jenis, beda bentuk saja. Hingga sampai seperti itu. Ya Allah turunkan berbagai macam buah-buahan itu ada manfaatnya, ada khasiatnya. Sehingga para ulama walaupun tahu Rasulullah makan buah semangka, tidak memakannya karena belum mengetahui bagaimana cara makannya. Sampai seperti itu. Artinya apa? Ketika kita mau mulai sebuah ibadah atau sebuah aktivitas, rujukannya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana Rasulullah melaksanakan itu, bagaimana sahabat melaksanakan itu, sudah tahu baru kita melaksanakan. Tidak asal saja. Itu dalam hal kebiasaan, apalagi dalam hal ibadah. Makanya dalam sering sekali kitab Safinatul Najah itu niat itu, kalau hal yang wajib itu harus disebutkan. Ketika niat untuk ibadah yang wajib itu harus disebutkan kapannya, apanya, kapannya, itu harus disebutkan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan mahmuman ilaika. Disebut yang hal-hal itu yang wajib. Niat sholat apa, kemudian berapa, kemudian menghadap kemana, sebagai apa, tunai apa qada. Hal-hal yang wajib harus disebutkan ketika niat. Sampai dalam bentuk sayangnya sama anaknya, sayangnya sama istrinya, bagaimana mendidik istrinya, bagaimana menjadi imam keluarganya, bagaimana subhanallah harus diikuti. Ada suami jadi uji, ada suami jadi ya itu Rasulullah.
Kalau itu diledek, suami nyuci, istrinya kemana? Lagi ke kamar untuk TKW. Lalu enggak, artinya apa? Ya suami nyuci, yang nyapu, ya wajar aja. Rasulullah juga sama, membantu pekerjaan rumah tangga, kadang jahit baju sendiri. Maka kita harus tahu sejarah Rasulullah SAW. Bahkan dapat damai dan sungguh telah disebutkan dulu qabla hadzal fasli, sebelum pasal ini, wa ya'ti fima ba'dahu, dan akan datang setelahnya insyaallah nubzatun minal adabi, keterangan, satu keterangan tentang adab, allati tata'akkadu al-muhafadzah 'alaiha, yang menguatkan, menguatkan tentang menjaga 'alaiha, atas adab sunnahnya fil ibadah, dalam ibadah. Wa nadhkurul an fi hadzal fasl, dan kami sebutkan sekarang dalam pasal ini nubzatun, satu keterangan minal adab allati yang bagi al-muhafadzah 'alaiha, dari adab-adab yang seyogyanya kita menjaga atas adab-adab tersebut fil adat, di dalam kebiasaan sehari. Fanaqulu, maka kami mengucapkan wa'lam anna man hafadha fi adati al-adab an-nabawiyyah hafadhahullahu min at-ta'addi ila ma wara'aha min al-a'mali wal akhlaq ar-radiyah wa hatta 'ala al-masalihi wal manafi'i ad-dunyawiyah wa dunyawiyah. Wa 'alam, dan ketahuilah anna man hafadha fil adati al-adab an-nabawiyyah, bahwasanya siapa orangnya yang menjaga dalam kebiasaan, dalam adatnya, kebiasaannya, alal adab nabawiyah, menjaga adab-adab sunnah-sunnah Rasulullah, hafadzahullahu minat ta'addi, maka Allah menjaganya dari musuh-musuhnya, ila mawara'aha minal amal wal akhlaq wal aradiyah, dan sampai ke belakangnya dari amal-amal, perbuatan, akhlak-akhlak yang tercela. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan wa akum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.